Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Seri Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, banyak para nelayan pembudidaya ikan yang gulung tikar akibat minimnya pasokan dan mahalnya harga pakan. Di sini DPR RI mendorong tambahan anggaran KKP untuk meningkatkan program-program kelautan dan perikanan, khususnya bagi kesejahteraan para nelayan. Untuk memaksimalkan produksi perikanan budidaya, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP membuat program pengembangan pakan ikan mandiri oleh pembudidaya. Hal itu karena kebutuhan pakan selalu menjadi kendala utama dalam budidaya ikan. Daniel mengungkapkan banyak para nelayan pembudidaya ikan yang gulung tikar akibat minimnya pasokan dan mahalnya harga pakan. Agar perikanan budidaya bisa berkembang dengan baik hingga mencapai produksi yang maksimal, diperlukan pasokan pakan ikan yang cukup dan berkualitas. Selain itu, menurut Daniel, pakan ikan mandiri yang diproduksi sendiri oleh pembudidaya ikan diyakini kualitasnya sudah bisa setara dengan pakan ikan produksi pabrik besar, namun dengan biaya produksi yang lebih rendah. Bagian untuk menjamin kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Kedua adalah kita mendorong agar ada program khusus sebagai terobosan dari KKP untuk pakan. Karena di budidaya tantangan terberatnya adalah pakan. Banyak sekali nelayan-nelayan yang terhenti di saat pakan itu meningkat tinggi harganya. Sehingga adanya program mandiri pakan itu menjadi penting, menjadi terobosan yang bisa meningkatkan produktivitas budidaya, termasuk meningkatkan pendapatan bagi nelayan. Mungkin. Di sisi lain, Daniel menyayangkan pagu anggaran KKP tahun anggaran 2025 yang dinilai minim yakni sebesar 6,2 triliun rupiah. Oleh karena itu, ia mendorong tambahan anggaran KKP untuk meningkatkan program-program kelautan dan perikanan, khususnya bagi kesejahteraan para nelayan. Fitian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Selain program rehabilitasi lahan, DPR RI juga mendorong KLHK untuk meningkatkan anggarannya kepada program perhutanan sosial. Karena pemirsa, peran langsung masyarakat sekitar dapat lebih efektif dalam memanfaatkan dan juga menjaga kawasan hutan dengan lebih baik. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memaksimalkan pagu anggarannya untuk mendukung program deforestasi dan perhutanan sosial. Laporan capaian realisasi anggaran belanja KLHK di tahun 2023 hanya mencapai 98,36%, padahal realisasi pendapatannya mencapai 103,19%. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menyampaikan, dengan capaian pendapatan yang melebihi target, KLHK seharusnya dapat meningkatkan anggaran dirjen lainnya, seperti Dirjen Rehabilitasi Kawasan Hutan yang dapat menyelesaikan permasalahan rehabilitasi lahan kritis dan restorasi gambut. Terkait dengan Dirjen Rehabilitasi Kawasan Hutan, itu anggarannya turun terus, sementara memang kita lihat posisi lahan kritis pengamatan saya ini kan masih banyak yang harus ditangani. Ini menjadi catatan saya tersendiri. Kemudian juga bagaimana nanti ke depan, pemerintahan ke depan konsentrasi kepada carbon trade dan juga ini sangat sinergis dengan perhutanan sosial. Dan yang paling penting, anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto menambahkan, selain program rehabilitasi lahan, KLHK juga didorong untuk meningkatkan anggarannya kepada program perhutanan sosial karena peran langsung masyarakat sekitar dapat lebih efektif dalam memanfaatkan dan menjaga kawasan hutan dengan baik. Kaitan dengan program yang berbasis kemasyarakatan. Di antaranya itu adalah program perhutanan sosial. Ini perlu dikembangkan karena ini adalah program yang sangat besar manfaatnya buat masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan ini memang perlu ada bantuan dari pemerintah karena memang mereka lah yang sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 6 DPR RI mendorong penambahan anggaran Kementerian Investasi BKPM pada RAPBN 2025 sebagai upaya mempercepat pencapaian target investasi nasional. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI menyoroti pentingnya prioritas dalam penggunaan anggaran terutama terkait program investasi yang dianggap penting seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus, integrasi perizinan usaha, hilirisasi industri, dan pengembangan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong penambahan anggaran Kementerian Investasi BKPM pada RAPBN 2025 sebagai upaya mempercepat pencapaian target investasi nasional dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, baik domestik maupun asing. Komisi 6 DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran untuk Kementerian Investasi BKPM sebesar 8,8 miliar rupiah atas pagu anggaran yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan sebesar 681 miliar rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI Subardi menyoroti pentingnya prioritas dalam penggunaan anggaran, terutama terkait program investasi yang dianggap penting seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus, integrasi perizinan usaha, hilirisasi industri, dan pengembangan UMKM. Nanti menggunakan dana yang tersedia, maka akan ada satu optimalisasi dari program-program yang itu menjadi prioritas. Yang pertama adalah tentunya gaji dan rutin yang itu harus terbiayai di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian BKPM. Yang kedua adalah program-program yang itu menjadi prioritas agar apa? Ada kemanfaatan, ada masih berfungsinya Kementerian Investasi dan BKPM. Nah, sehingga harus dilakukan satu prioritas, urutan prioritas mana dulu yang harus didahulukan, yang harus diutamakan, sehingga tidak serta-merta dibagi habis. Subardi juga mengingatkan perlunya evaluasi terhadap program OSS atau Online Single Submission yang merupakan platform untuk perizinan investasi dan usaha, serta pentingnya kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah. Ferdian dan Samsul, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa, beberapa lapas di Indonesia mengalami overkapasitas hingga 40%. Bahkan di beberapa lapas mencapai 70%. Tentunya pemirsa, kondisi ini dapat menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya mempersulit pengawasan dan juga perawatan lapas serta terganggunya hak-hak narapidana untuk merasa aman dan juga nyaman. Komisi 3 DPR RI mendukung Kementerian Hukum dan HAM mengedepankan restoratif justice untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan sebagai solusi overkapasitas lapas serta menekan anggaran yang dikeluarkan untuk konsumsi narapidana. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, beberapa lapas di Indonesia mengalami overkapasitas hingga 40%, bahkan di beberapa lapas mencapai 70%.
Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa masalah, di antaranya mempersulit pengawasan dan perawatan lapas, serta terganggunya hak-hak narapidana untuk merasa aman dan nyaman. Terlebih, Kemenkumham harus mengeluarkan anggaran hampir 2 triliun rupiah per tahun untuk konsumsi para narapidana. Persoalan overkapasitas. Overkapasitas yang ada itu mencapai sekian persen, ada sampai 60%. Itu artinya apa? Kita bisa melihat bagaimana bentuknya dia kalau mau tidur mereka bersamaan. Nah ini bisa, satu. Yang kedua adalah persoalan biaya makannya. Biaya makan satu napi itu pagi, siang, dan malam ini kalau dibagi ada kurang lebih Rp7.000. Bisa dibayangkan kalau angka Rp7.000 dalam satu kali makan, bagaimana nasinya dan bagaimana bentuk lauknya. Nah ini yang kita dorong supaya ini bisa ditinjau. Dengan adanya RJ ini, maka persoalan juga biaya makan ini bisa juga berkurang dan bisa ideal jadinya. Idealnya itu sekali makan berapa kalau di warung misalnya. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal dan mendorong seluruh program yang telah diajukan oleh Kemenkumham, khususnya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Andini dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini DPR RI berharap undang-undang tentang kesehatan bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia hingga setara dengan standar internasional. Peningkatan ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan formal untuk menghasilkan dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas. DPR RI memenuhi panggilan sidang pleno Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 49 dan 50 tahun 2024 perihal pengujian materi Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena menjelaskan, Undang-Undang Kesehatan telah dibahas secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak untuk memastikan transformasi sistem kesehatan di Indonesia berjalan dengan baik. Melki juga berharap undang-undang ini bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia hingga setara dengan standar internasional. Peningkatan ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan formal untuk menghasilkan dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas. Nah, melalui dua perkara ini kami tadi sudah memberikan keterangan mewakili DPR RI yang pada prinsipnya adalah DPR RI sudah membahas dengan sangat baik ya dan mengajak berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa pertama transformasi kesehatan di tanah air berjalan dengan baik. Kita ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan di tanah air ini makin lama itu dia betul-betul bisa mengejar pelayanan kesehatan di dunia internasional yang selama ini menjadi juga rujukan dan sering orang kita pergi ke luar negeri. Dan melalui transformasi kesehatan tanah air ini juga kami pastikan bahwa seluruh jenis pelayanan kesehatan di tanah air ini kita akan tingkatkan kualitas dan kemampuannya bisa untuk bekerja dengan baik. Termasuk juga tentu adalah di dunia pendidikan formal, para teman-teman ahli gizi juga itu kita buat dengan kurikulum dan juga dengan pola yang tertentu untuk mereka bisa melakukan STR dan kemudian SIP untuk dia bisa berpraktek ya. Melki juga menegaskan seluruh poin yang disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi sudah pernah dibahas dalam proses penyusunan Undang-Undang Kesehatan tersebut. Panji dan Handoko TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, umat Katolik dan seluruh masyarakat Indonesia bergembira dan juga berantusias menyambut kunjungan Paus Fransiskus ke tanah air Indonesia. Dan Paus Fransiskus memilih Indonesia untuk mengawali perjalanan apostoliknya ke wilayah Asia Pasifik. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Halo, mahasiswa Universitas Brawijaya, TVR Parlemen mencari bakat baru untuk mengisi posisi presenter. Kami mengajak kamu semuanya, teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya, untuk ikut casting dan menjadi bagian dari keluarga besar TVR Parlemen. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan berbagai informasi penting tentang keparlemenan, menjadi suara bagi masyarakat. Apakah kalian, teman-teman mahasiswa yang kita cari? Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen, menjadi bagian dari referensi Indonesia. Kecuali Melo, ayo, KP Melo.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia terus berperan dalam menjaga keberagaman dan harmoni antara umat beragama. Kedatangannya Paus di sini ke Gereja Katolik ke-266 ini, pemirsa, membawa pesan damai dan juga toleransi di tengah kegaduhan dan juga perang di berbagai belahan dunia. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh segmen Lensa Parlemen berikut ini. Umat Katolik dan seluruh masyarakat Indonesia bergembira dan antusias menyambut kunjungan Paus Fransiskus ke tanah air. Kunjungan pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Kota Vatikan ini menjadi momen penting dan bersejarah bagi Indonesia. Karena Paus Fransiskus membawa pesan damai, kemanusiaan, dan toleransi antar umat beragama. Paus Fransiskus memilih Indonesia untuk mengawali perjalanan apostoliknya ke wilayah Asia Pasifik. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia terus berperan dalam menjaga keberagaman dan harmoni antar umat beragama. Kunjungan yang mengusung tema iman, persaudaraan, dan bela rasa ini menjadi kali ketiga pimpinan Katolik dunia menginjakan kaki di bumi Indonesia, setelah kunjungan terakhir Paus Yohanes Paulus II pada 35 tahun silam, dan kunjungan pertama Paus Santo Paulus ke-6 di tahun 1970. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Sri Paus memilih untuk menumpangi kendaraan sederhana. Dibandingkan menginap di Hotel Bintang 5, Paus Fransiskus memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Dalam rangkaian kunjungannya, Sri Paus dijadwalkan menemui kelompok difabel, kelompok penerima manfaat organisasi amal, dan tokoh lintas agama. Kedatangan Paus Gereja Katolik ke-266 ini membawa pesan damai dan toleransi di tengah kegaduhan dan perang di berbagai belahan dunia. Kesederhanaan dan penyebaran kasih kepada sesama juga patut menjadi teladan, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Ini sudah lama dinantikan oleh bangsa Indonesia, seorang tokoh figur internasional, kepala negara, bisa menyebarkan kasih perdamaian dan juga bisa membuat Indonesia menjadi epicentrum akan perdamaian, bukan hanya untuk di wilayah regional tapi juga wilayah seluruh dunia. Perjalanan apostolik Paus Fransiskus secara khusus menyoroti keberagaman masyarakat Indonesia. Pluralisme tidak boleh menjadi hambatan, melainkan harus didasari dengan rasa saling menghargai dan saling percaya. Konstitusi Indonesia berulang kali menekankan untuk memelihara perbedaan menjadi kekuatan serta menitik beratkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karenanya, prinsip-prinsip kebinekaan harus menjadi mercusuar yang menerangi perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa. Semboyan ini juga memperlihatkan bahwa sebagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam negara kepulauan ini adalah sumber kekayaan dan keindahan, demikian pula perbedaan-perbedaan Anda secara khusus berkontribusi bagi pembentukan mosaik yang sangat besar, yang mana masing-masing keramiknya adalah unsur tak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang otentik dan berharga.
Sebelum melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura, Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin Misa Kudus yang dihadiri sekitar 86.000 umat Katolik pada Jumat 6 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, kasus pungutan liar atau pungli kini marak di berbagai tempat. Salah satunya yaitu di tempat wisata. Dan berbagai alasan diberikan oleh pelaku pungli dalam memaksa korban untuk membayar sejumlah uang. Situasi meresahkan ini tentunya dapat kita hindari dengan beberapa tips yang dapat diterapkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Halo, mahasiswa Universitas Brawijaya, TVR Parlemen mencari bakat baru untuk mengisi posisi presenter. Kami mengajak kamu semuanya, teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya, untuk ikut casting dan menjadi bagian dari keluarga besar TVR Parlemen. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan berbagai informasi penting tentang keparlemenan, menjadi suara bagi masyarakat. Apakah kalian, teman-teman mahasiswa yang kita cari? Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen menjadi bagian dari referensi Indonesia. Jelali, Melo, ayo, kape Melo. Kembali di TVR 09. Pemirsa, ternyata kasus pungli di beberapa daerah wisata membawa dampak pada turunnya minat berkunjung masyarakat ke destinasi wisata. Miris tentunya tidak hanya merugikan pengunjung, namun kasus pungli juga dapat merugikan pelaku parekraf dalam negeri, termasuk pelaku UMKM dan juga masyarakat setempat. Dan guna menghindari hal meresahkan ini, tanpa berlama-lama mari kita saksikan tips menghindari pungli saat liburan di tempat wisata pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Berlibur sejatinya menjadi momen untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas yang ada. Namun, apa yang terjadi ketika pemirsa sedang asyik berlibur bersama keluarga maupun kerabat, malah kena pungutan liar atau pungli? Pasti rasanya menyebalkan sekali ya pemirsa. Tapi pemirsa tidak perlu khawatir, karena kali ini kami akan membagikan beberapa tips untuk menghindari pungli saat berwisata. Yang pertama, cari informasi mengenai destinasi wisata. Sebelum traveling, pemirsa perlu mencari tahu terlebih dahulu informasi mengenai destinasi wisata yang dituju, antara lain mengenai tarif tiket masuk, parkir, sewa kendaraan, serta jasa pemandu yang mungkin akan pemirsa butuhkan. Informasi mengenai destinasi wisata tersebut akan membantu pemirsa untuk memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga dapat mengenali tanda-tanda praktik pungli. Nah, pastikan juga nih, informasi mengenai destinasi wisata tersebut berasal dari sumber yang tepat dan dapat dipercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sumber informasi yang valid biasanya didapatkan dari situs resmi atau kantor informasi pariwisata. Pemirsa juga tidak boleh terlalu percaya dengan informasi yang diberikan individu atau agen perjalanan yang tidak resmi. Yang kedua, periksa tanda segel resmi.
Setelah mendapatkan tiket masuk ke tempat wisata, baik yang dibeli secara online maupun offline, penting banget nih pemirsa harus memeriksa keasliannya terlebih dahulu sebelum digunakan. Pastikan tiket masuk tersebut dibubuhi dengan segel atau tanda resmi. Jangan diterima jika tidak ada segel dan label resmi atau tanda yang rusak dan tidak sesuai dengan tempat wisata yang akan dikunjungi. Pemirsa selalu harus berhati-hati ya ketika melakukan transaksi keuangan saat berwisata. Yang ketiga, gunakan saluran pembayaran resmi serta minta bukti pembayaran. Saat pemirsa akan membayar tiket masuk ke tempat wisata, terutama tiket yang dibeli secara online, pastikan pembayaran dilakukan di saluran resmi. Jangan membayar pada pihak lain atau individu yang tidak memiliki identitas resmi. Dan yang sangat penting, selalu minta bukti pembayaran resmi seperti karcis atau struk untuk setiap transaksi yang dilakukan. Pastikan tiket masuk atau bukti penggunaan jasa wisata memiliki tanda dan segel resmi seperti nomor seri. Dan hindari menerima tiket yang sudah rusak atau tanpa segel atau nomor seri. Yang keempat, berani tolak pungli dan laporkan. Pastikan harga tiket masuk atau jasa wisata sesuai dengan pencarian informasi. Pemirsa bisa bertanya ketika hendak membayar di lokasi wisata jika ditemukan perbedaan. Terlebih jika dimintai biaya tambahan yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Pemirsa dapat menolaknya dengan tegas. Jika pemirsa menjadi korban pungli atau melihat adanya praktik pungutan liar ini, dapat melaporkan kepada pihak berwenang setempat atau kantor manajemen wisata. Melawan pungli adalah tanggung jawab bersama. Dengan melaporkan tindakan ini, dapat membantu kita semua dalam memerangi praktik pungli dan melindungi wisata lainnya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Senin 9 September 2024. Dan pada pukul 10 pagi ini Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Mendagri, Kepala BNPB, Ketua DKPP dan PLT, Kepala Otoritas IKN. Serta pada pukul 1 siang, Balik DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menko Polhukam, Menpan RB, Menkumham dan juga Menkyu. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.